Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Lee Yun Show. Ya, kita akan lanjutkan lagi cerita spoiler dari The Ultimate of All Ages. Dan kemarin terima kasih banget untuk Bang Rizal yang traktir ya, ngasih kopi ya. Gasmin katanya, pesannya singkat Gasmin. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk spoiler kelanjutan komik The Ultimate of All Ages. Dan sorry banget memang belum bisa ngebut karena juga masih harus mencocokkan waktu dengan kerja yang offline. Tapi kalau memang nantinya komik ini responnya cukup baik ya tentu akan lanjut, akan digas gitu. Nah, kalau rekan-rekan abang-abang mau ikut mensupport Mimin traktir kopi boleh banget. Linknya pakai yang ada di kolom deskripsi ya, jangan yang di link biasanya. Supaya nanti aneh bisa membedakan, oh ini adalah support untuk The Ultimate of All Ages, bukan Master of Gu. Ya, nanti supaya lebih semangat lagi update-nya. Oke, kita akan langsung saja masuk ke part 2 dari spoiler The Ultimate of All Ages. Nah, sebelumnya di sini ada sedikit revisi yang kemarin aneh salah nangkep alur ceritanya. Jadi setelah flashback dari pengalaman Mo Xiaochuan, kan Mo Xiaochuan lalu kemudian ngobrol dengan Yun Shou lagi gitu. Nah, di bagian akhir kalimat, paling akhir, menit-menit terakhir, di situ Yun Shou mengatakan kalau apakah Mo Xiaochuan ingin menitipkan pesan pada temannya yang tidak lain adalah siapa guys? Adalah Yuan Gaohan. Nah, tapi sebenarnya ini terbalik. Di situ Yun Shou sebenarnya mengatakan, kau dapat berkultivasi di dalam tablet ilahiku. Tapi sebelum itu, apakah kau ingin pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada Mo Huayuan? Mo Xiaochuan menjawab, ya, saya akan melakukannya. Kalau tidak, dia pasti akan mengkhawatirkan saya. Mendengar itu, Yun Shou mengangguk dan berkata, bagus, kalau begitu kamu bisa menyampaikan beberapa pesan dari temanku pada adikmu. Teman? Membawa pesan? Mo Xiaochuan tampak bingung. Yun Shou kemudian melambaikan tangannya, lalu Yuan Gaohan segera muncul. Yun Shou berkata, dia adalah tuan dari adikmu, Yuan Gaohan. Hah? Anda adalah tuan Yuan Gaohan? Mo Xiaochuan sangat terkejut dan segera mengenali sosok yang ada di depannya. Mo Xiaochuan buru-buru membungkukkan badan dan berkata, maafkan saya tidak langsung mengenali Anda. Sebenarnya, Mo Xiaochuan sudah melihat Yuan Gaohan sebelumnya. Tentu saat dia berada di dalam tablet ini. Tapi Mo Xiaochuan tidak menyapa Yuan Gaohan karena Mo Xiaochuan sangat waspada. Mendengar itu, Yuan Gaohan mendengus. Tidak perlu bersikap sopan. Sekarang aku hanya tawanan dari tuanmu. Tawanan? Mo Xiaochuan langsung berkeringat dingin. Dia bisa memahami apa yang sedang terjadi karena dia sungguh mengenali watak dari gurunya alias Gu Feiyang. Bagaimanapun, di dunia ini hanya satu orang yang punya cukup nyali untuk menjadikan seorang alkemis tingkat 9 sebagai seorang tawanan. Gu Feiyang, tentu saja, siapa lagi? Namun ini sungguh masalah, karena Yuan Gaohan adalah tuan dari Mo Huayuan. Karena itu, Mo Xiaochuan bersikap sopan. Setelah itu, Yuan Gaohan berkata, aku ingin kau menyampaikan pesanku pada adikmu. Karena dia sekarang sudah naik ke tingkat 8, dia bisa kembali ke wilayah suci untuk menemuiku. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan padanya.
Mendengar itu, Mo Xiaochuan bingung. Bagaimana Yuan Gaohan bisa bicara pada adiknya kalau dia terkurung di tempat ini? Dan Yuan Gaohan langsung bisa memahami pemikiran dari Mo Xiaochuan dengan sangat mudah. Dia berkata, "Sekarang yang kau lihat hanyalah tubuh jiwa cahaya bintang milikku. Ini mirip seperti klon kalian para praktisi dari seni bela diri kuno. Tubuhku yang sebenarnya masih berada di wilayah suci." "Oh, saya mengerti. Saya pasti akan menyampaikan pesan itu padanya," kata Mo Xiaochuan. Tapi pikirannya dengan cepat membara. Mo Xiaochuan tahu bahwa sulit bagi klon normal untuk hidup terlalu lama tanpa tubuh utama mereka. Namun, dia tidak tahu teknik rahasia seperti apa yang digunakan oleh Yuan Gaohan. Tapi keberadaan Yuan Gaohan di sini benar-benar membuka mata dari Mo Xiaochuan. Dia tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan oleh Yuan Gaohan. Pada akhirnya dia harus menghormati seorang alkemis. Apalagi sosok yang ada di hadapannya adalah tuan dari Mo Huayuan. Setelah itu, Yuan Gaohan berkata, "Katakan saja pesanku itu padanya. Lalu tentang situasiku saat ini, kau tidak perlu mengatakan apapun padanya." Setelah mengatakan itu, Yuan Gaohan menatap Yun Xiao dengan tatapan kesal. Lalu dia pun menghilang dan kembali ke tempatnya menyuling. Kini Yuan Gaohan secara bertahap mulai terbiasa dengan kehidupannya untuk memurnikan senjata di dalam tablet alam ilahi. Dan dia juga menjadi lebih baik dalam mengendalikan api ilahi Punix. Karena itu, dia bahkan tidak ingin pergi lagi dari tempat ini. Kini setelah Yuan Gaohan pergi, Mo Xiaochuan sedikit berbisik dan bertanya pada Yun Xiao, "Guru, Anda telah menahan kloningan Tuan Yuan. Apakah adikku tahu tentang hal ini?" Dengar itu, Yun Xiao tertawa. Tentu saja dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia pasti akan mencariku dan melawanku sampai mati. Tapi kalau begitu, membiarkan Huayuan kembali dan bertemu langsung dengan Tuan Yuan, bukankah itu akan menimbulkan kecurigaan dan bahaya? Tanya Mo Xiaochuan dengan cemas. Lalu Yun Xiao berkata, "Kalau dia datang dengan kemauannya sendiri, maka aku akan menangkap dan membawanya juga. Ini justru akan menjadi kesempatan baik bagiku agar aku bisa menyatukan mereka berdua, sehingga kekuatannya tentu akan semakin berguna untukku. Sekarang setelah kau mengatakan itu, aku justru jadi menantikannya." Tentu Mo Xiaochuan terkejut saat melihat mata Yun Xiao yang kini terlihat cerah. Meski Yun Xiao mengatakan segalanya dengan mudah, tapi dia sendiri bahkan tidak berani membayangkan konsekuensi yang harus dihadapi di masa depan. Kalau seorang alkemis tingkat 9 hilang di wilayah suci, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Mo Xiaochuan buru-buru berkata, "Guru, saya akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada Huayuan. Karena dia akan pergi ke wilayah suci, maka dia akan pergi ke kota Yufeng bersama kami. Selama itu juga kalian bisa pergi bersama. Tapi ingat, jangan mengungkap identitasku di depan orang luar. Kalian bisa memanggilku Tuan Muda Yun." Tuan Muda Yun? Tuan Muda Yun? Baik, Tuan Muda Yun, kata Mo Xiaochuan dengan raut wajah yang aneh. Tapi dia masih sangat bahagia. Baginya, selama gurunya tidak mati, Huayuan juga bisa kembali ke wilayah suci, dan juga dia dibebaskan dari roh jahat yang memperbudak dia. Itu semua adalah anugerah. Dan karena itu, hari-harinya kini menjadi sangat cerah.
Bahkan Mo Xiaochuan tertawa sebelum pada akhirnya keluar dari tablet alam ilahi, lalu segera pergi menuju ke arah Mo Huayuan. Kemudian setelah mengirim Mo Xiaochuan pergi, Yun Xiao kembali berkonsentrasi pada kultivasinya. Saat ini dia masih harus meningkatkan kultivasinya. Yun Xiao mengeluarkan esensi kristal emas api selatan yang telah dia peroleh. Kristal itu seperti inti primordial, dan ki vital langsung meresap ke dalam kulitnya. Rasanya sungguh menyegarkan dan nyaman. Yun Xiao berkata, esensi kristal emas api selatan ini seharusnya cukup bagiku untuk melintasi alam 7 rasi bintang. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya. Setelah mengambil keputusan, Yun Xiao mulai mengolah dan menyerap batu primordial. Kini seluruh tubuhnya segera dibungkus oleh api yang membara. Untuk menahan kerusakan yang disebabkan elemen api itu, kulit Yun Xiao mulai berubah. Inci demi inci, warnanya menjadi keemasan. Sekarang Yun Xiao yakin bahwa pasti ada teknik kultivasi lain, karena dia telah mengembangkan tiran body tempering teknik secara ekstrim. Dan tidak ada lagi teknik lanjutannya. Namun, sejauh pengamatan yang ia lakukan, keadaannya saat ini masih jauh dari kondisi milik Ao Changkong. Memang, dia masih bisa menggunakan teknik ini untuk menghadapi beberapa ahli di bawah ranah Martial Supreme. Tapi, kalau dia harus menghadapi seorang Martial Sovereign, maka habislah dia. Yun Xiao selesai mengevaluasi. Dia menenangkan pikirannya dan mulai menyerap Primordial Stone dengan gila-gilaan. Malam pun berlalu dalam sekejap dan keesokan harinya, suara Han Xuan terdengar dari luar ruang rahasia. Semuanya sudah siap. Apakah Tuan Muda Yun sudah keluar dari pengasingan? Yun Xiao tersadar dari kondisi meditasinya dan mengirimkan ki primordial yang bergejolak di dalam tubuhnya kembali ke datiannya. Yun Xiao segera merapikan pakaiannya dan kemudian membuka pintu ruang rahasia. Kini semua orang telah menunggu di luar untuk waktu yang lama, dan sekelompok pelayan wanita cantik berdiri di kedua sisi. Ketika mereka melihat Yun Xiao keluar, mereka semua menyambutnya dengan penuh hormat. Di sebelah kiri ada Han Xuan dan Wu Cheng. Mereka berdua terlihat mengenakan pakaian yang cantik. Tidak seperti biasanya. Sementara di sebelah kanan ada Mo Xiaochuan dan Mo Huayuan, yang mana keduanya juga tersenyum pada Fang Yuan sih. Maksud aneh kepada Yun Xiao. Ketika Yun Xiao melihat pemandangan ini, dia berkata dengan heran, "Aku hanya akan pergi ke kota Yufeng. Tidak perlu membuatnya begitu mewah. Kalian terlihat seperti sedang menyambut seorang kaisar yang naik tahta." Mo Xiaochuan tersenyum. "Tuan Muda Yun, perjalanan kita ke kota Yufeng jauh lebih penting daripada kenaikan tahta dari seorang kaisar. Jadi ini tidak berlebihan bagi ketua Serikat Han Xuan untuk mengirimmu pergi." "Ya, Anda benar." Han Xuan pun tertawa. Lalu dia berkata, "Tuan Muda Yun, Anda sangat terkenal di antara banyak kekuatan di kota ini. Bahkan Tuan Xiaochuan dan Tuan Huayuan juga memperlakukan Anda dengan baik. Yang satu adalah seorang martial emperor dari 9 surga, dan yang lain adalah alchemis berbakat tingkat 8. Mereka berdua saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh kota ini." Mo Huayuan melangkah maju dan kemudian membungkuk. "Terima kasih, Tuan Muda Yun.
Anda telah menyelamatkan kakak saya. Saya sungguh berterima kasih sedalam-dalamnya. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan yang luar biasa ini." "Sama-sama. Xiao Juan dan aku adalah teman lama. Wajar kalau kita saling membantu," kata Yun Xiao sambil tersenyum. Mo Huayuan dan Han Xuan sama-sama bingung. Kalau dilihat dari usia Yun Xiao dan juga Mo Xiaojuan, tentu mereka tidak mungkin sudah menjadi teman lama. Tapi karena saat ini Mo Xiaojuan bahkan tidak membantah perkataan Yun Xiao, pada akhirnya mereka berdua pun tidak menanyakan apapun, meskipun ada keraguan di benak mereka. "Ya, kalau begitu, ayo pergi. Kita sudah cukup telat," kata Han Xuan. Yun Xiao pun mengangguk lalu memimpin mereka. Semuanya pergi menuju kamar dagang Thunderwind. Wulin telah diberitahu oleh Han Xuan sejak lama. Jadi saat ini dia juga menunggu di depan pintu bersama dengan anak buahnya. Ketika dia melihat Yun Xiao datang, dia menghampirinya dengan senyum hangat. Lalu, saat dia melihat dua bersaudara dari keluarga Mo, matanya terkejut dan seketika wajahnya berubah drastis, terutama saat merasakan aura samar yang keluar dari Mo Xiaojuan. Rasanya seperti tertiup angin dingin di dalam hatinya. Kini senyuman Wulin menegang. Butiran keringat dingin seukuran kacang pun bergulir di dahinya. Kemudian Yun Xiao berkata, "Saya harus merepotkan Anda untuk menunggu di sini, Presiden Xian." Yun Xiao melangkah maju dan tersenyum, lalu menyapanya dengan sopan. Bagaimanapun, dia akan menggunakan susunan teleportasi dan mereka menunggunya di tempat ini. Jadi Yun Xiao harus berterima kasih atas kebaikan mereka. Yinglin lalu kemudian memberanikan diri dan berkata, "Tuan Muda Yun, silahkan masuk. Formasi teleportasi sudah siap. Anda bisa pergi kapan saja." "Oke," jawab Yun Xiao. Namun sebelum Yun Xiao melangkah, sekelompok orang tiba-tiba datang dengan aura yang mengintimidasi. Siapa yang bisa pergi tanpa izin dari Sekte Baidoku?" Salah satu dari mereka bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menatap ke arah Yun Xiao dan berkata dengan suara dingin, "Kau telah membunuh tetua Feng, mencuri keterampilan ilahi transformasi petir kami, dan mengambil sejumlah besar harta kami. Lantas, sekarang kau ingin pergi begitu saja? Jangan mimpi." Orang itu adalah pemimpin dari Sekte Beidou, Zhang Linghua. Lalu, selain dia, masih ada beberapa tetua dari Sekte Beidou yang ada di belakangnya. Tidak hanya mereka, ada juga Mei Dong'er yang ikut dalam rombongan itu. Zhang Linghua mendengus. "Li Yun Xiao, kita bertemu lagi. Dendam antara kau dan Sekte Beidouku belum selesai." Yun Xiao pun tersenyum. "Ho, jadi itu kamu, Old Zhang. Tampaknya kamu telah melebih-lebihkan tuduhanmu padaku kali ini." Semua orang tercengang ketika mendengar Yun Xiao memanggil Zhang Linghua sebagai Old Zhang. Terutama orang-orang dari kamar dagang. Mereka ingin tertawa tetapi tidak bisa. "Omong kosong!" Zhang Linghua berteriak dengan dingin. "Cepat serahkan teknik ilahi transformasi petir dan harta karun yang kau ambil. Lalu, ikut aku kembali ke Sekte Beidouku dan menerima hukumanmu." Aura Zhang Linghua meledak. Semua orang yang ada di sana bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Bahkan mereka sampai kesulitan untuk bernafas. Jika pertarungan sampai pecah di tempat itu, maka jelas kamar dagang Thunderwind akan terdampak. Tapi anehnya, Cao Lin sama sekali tidak khawatir.
Sebaliknya, dia mencibir dalam hati. Sementara itu, Li Yunxiao pun dia mencibir. "Old Zhang, apakah kau berkultivasi terlalu lama sampai otakmu jadi rusak?" Yunxiao menantangnya dengan terang-terangan. Tentu ini akan menjadi masalah besar. Mendengar itu, wajah Zhang Linghua juga menjadi suram. Seekor naga segera terbentuk dari qi yang berkumpul di sekeliling Zhang Linghua. Naga itu mengaum. Di saat yang sama, Zhang Linghua berkata, "Kalian tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Hari ini, aku telah membawa 5 tetua untuk mengunci area ini. Mari kita lihat, apakah kau bisa melarikan diri dari penghakiman langit dan bumi." "Li Yunxiao, aku tahu kau memiliki latar belakang yang luar biasa. Tetapi, dunia seni bela diri tidak seperti halaman belakang rumahmu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa tingginya langit dan seberapa luasnya bumi yang kau pijak. Kaisar G-Dragon, pergilah." Naga itu mengaum. Lalu, naga itu bergegas turun. Dan seketika seluruh langit pun berubah warna. Banyak orang yang kini ketakutan, sehingga kaki mereka menjadi lunak dan tidak mampu melarikan diri. Melihat serangan yang begitu kuat, Mo Xiaochuan bergerak. Niat membunuh yang tajam muncul di matanya. Ini adalah kesalahan. Zhang Linghua telah berani menyerang tuannya. Oleh karena itu dia pantas mendapatkan hukuman mati. Mo Xiaochuan berseru, "Kau orang bodoh. Kaulah yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi." Mo Xiaochuan membentuk segel pedang dengan 2 jarinya. Lalu energi pedang melesat dari lengannya dan pelangi seolah memenuhi dunia. Aura naga Qi Kaisar Zhang Linghua yang sebelumnya sangat mendominasi langsung ditekan habis, hancur dalam sekejap. Seluruh tubuh Mo Xiaochuan bermandikan pelangi. Jarinya kini telah berubah menjadi pedang. Zhang Linghua terkejut setengah mati. Dia tidak menduga bahwa akan ada orang yang begitu kuat dan muncul di sekitar Yunxiao. Tapi Zhang Linghua juga memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi dia buru-buru menggunakan 2 jarinya untuk membentuk pedang dan meniru pedang qi milik Mo Xiaochuan. Boom! Kedua kekuatan bertabrakan. Percikan api menyebar. Hal ini membuat semua orang takut. Dan mereka bahkan tidak berani bergerak karena takut terkena serangan nyasar. Hati Zhang Linghua bergetar. Dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan dari pihak lain sepertinya berada di atas miliknya. Dia kini sangat putus asa. Dan Zhang Linghua buru-buru mencabut pedang yang telah dikembangkan dan menyerang Mo Xiaochuan. Sambil maju, Zhang Linghua berseru, "Surga terbelah, pedang melintas tanpa jejak." Kekuatan yang luar biasa dari senjata tingkat ke-8 dilepaskan hingga batas maksimum. Bukan karena Sekte Baido tidak memiliki persenjataan mendalam tingkat 9, tetapi mereka dibatasi oleh kekuatan masa lalu. Zhang Linghua tidak dapat menyempurnakannya. Kini serangan itu hanya berasal dari senjata peringkat 8. Namun meski begitu, serangan itu mengandung hampir semua kekuatan milik Zhang Linghua. Dunia pun terlihat berubah warna. Wajah Yinglin juga dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia juga berharap akan terjadi konflik di antara keduanya, tetapi dia tidak ingin terjebak dalam baku tembak seperti ini. Sayangnya, untuk melarikan diri itu sudah terlambat. Kini pedang demi pedang berbenturan. Kekuatan pedang menyelimuti seluruh daerah itu dan ruang yang ada di sana disegel. Tidak ada yang bisa melarikan diri.
Tidak ada yang tahu apakah serangan pedang Zhang Linghua disengaja atau tidak, tapi tampaknya ia mencoba untuk membunuh semua orang. Kau hanyalah seorang pemula yang baru saja melangkah ke ranah martial supreme. Kau tidak berpengalaman. Ejek Mo Xiaochuan. Tangan kanannya dengan lembut menyapu ke depan dan sebuah pola tai chi terbentuk. Ikan yin yang berenang dengan gembira di dalamnya. Lalu dengan kekuatan ringan dari jarinya, kilauan pedang segera membelah apapun yang ada di depannya. Kilauan itu menembus udara dan menuju ke arah ki pedang Zhang Linghua. Dunia fana menatap Ying Hong Yue. Sinar pedang Mo Xiaochuan tidak terlihat sekuat pedang Zhang Linghua, tetapi pedang Mo Xiaochuan langsung membelah kekuatan pedang Zhang Linghua. Segel ruang itu pun akhirnya hancur karena terkena dampak serangan ini. Serta kelima tetua Beidou kini pucat pasi dan menerima rebound yang luar biasa. Mereka sudah bekerja sama tetapi tetap dipaksa muntah darah. Kini, organ dalam mereka pun terluka karena serangan Mo Xiaochuan. Ekspresi Zhang Linghua menjadi sangat suram. Tangan kanannya kini masih memegang pedang, tapi cahaya pada pedang itu sudah menghilang. Tangan Zhang Linghua kini terlihat gemetar. Ekspresi semua orang menjadi serius. Mereka berdua membuat total 2 gerakan, dan kini mereka telah berhenti. Tapi efeknya, seluruh ruangan menjadi sunyi dan senyap. Mo Xiaochuan berkata dengan sinis, "Kau pikir dirimu tak terkalahkan hanya karena kau adalah seorang martial supreme? Ada banyak orang bodoh di dunia ini. Sekarang, kalau kau ingin hidup, kembalilah ke sekte Beidou. Di depan Tuan Muda Yun, kau tidak memenuhi syarat untuk bersikap sombong. Apa kau mengerti?" Mendengar itu, ekspresi Zhang Linghua semakin masam. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Mo Xiaochuan. Kini Zhang Linghua menarik kembali sikap arogannya. Dia lalu berkata dengan suara rendah, "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Li Yunxiu?" "Siapa aku itu bukan urusanmu," kata Mo Xiaochuan. "Ini adalah peringatan dariku. Pergilah, atau kepalamu akan tergeletak di tanah." Seketika wajah para tetua dari sekte Beidou berubah drastis. Mereka pucat ketakutan. Sementara itu Zhang Linghua akhirnya sadar betapa luar biasanya Yunxiu. Dia kembali berpikir bahwa Yunxiu adalah sosok dari yang tak terkalahkan. Dan memikirkan hal ini, Zhang Linghua tidak bisa bersikap sombong lagi. Zhang Linghua memandang Yunxiu dan berkata dengan ekspresi rumit, "Tuan Muda Yun." Bahkan kini Zhang Linghua memanggil Yunxiu sebagai Tuan Muda Yun. "Tuan Muda Yun, teknik transformasi petir adalah teknik rahasia terbesar dari sekte Beidou kami. Saya harap Tuan Muda Yun dapat menjualnya pada kami." Mendengar itu semua orang di sana tercengang. Sosok Zhang Linghua yang sombong dan terkenal tak terkalahkan, kini bahkan harus mengakui kekalahannya dan menundukkan kepala. "Oh, jadi seni ilahi transformasi petir sangat penting bagi kalian. Kalau begitu aku ingin tahu, berapa harga yang akan kalian bayarkan untuk mendapatkannya kembali?" Ketika Yunxiu mendengar bahwa dia akan dibayar, tentu dia langsung tersenyum dan mengambil keuntungan sebesar mungkin. Zhang Linghua tertekan dan berkata, 10 miliar primordial stone. Tentu ini adalah jumlah yang sangat luar biasa. Tapi ini adalah batasnya.
Kalau lebih dari ini, Sekte Beidou tentu akan sangat rugi besar. Tetapi, ini lebih baik kalau mereka bisa mendapatkan teknik transformasi petir. Sayangnya, Yun Shou menggelengkan kepala dan berkata, "Old Zhang, kau tidak tulus. Ini adalah harta dari sektemu. Tidak mungkin dia hanya bernilai 10 miliar primordial stone tingkat menengah." Presiden Qian, aku bertanya padamu, kalau aku menjual teknik ini padamu, berapa kau berani membelinya? Apakah kau akan membelinya kalau aku menjualnya dengan harga 20 miliar primordial stone? Segera, Gao Lin berkata, "Jangankan 20 miliar, 200 miliar akan saya bayar." Dia secara alami tahu niat dari Yun Shou. Jadi Gao Lin berkata dengan senang hati untuk membantunya. Mendengar itu, Zhang Linghua mengutuk Gao Lin dalam hati. "Tunggu saja kau orang tua." Lalu Yun Shou berkata, "Old Zhang, kau tidak boleh berpikiran sempit. Aku dapat memahami bahwa kau ingin membeli kembali teknik transformasi petir dengan harga yang murah. Tetapi jangan pernah berpikir untuk membeli makanan menggunakan daun. Sekarang aku ingin melihat ketulusanmu." "Cukup!" Zhang Linghua pun marah. Kini dia menatap ke arah Yun Shou dan berkata, "Kalau begitu aku akan menukar sesuatu dengan seni ilahi transformasi petir. Kalau Tuan Muda Yun berpikir ini adalah pertukaran yang layak, maka saya akan menukarnya. Kalau tidak, mari lupakan segalanya." Zhang Linghua lalu mengeluarkan sebuah kotak persegi kecil seukuran telapak tangannya. Dia menatapnya untuk waktu yang lama dengan mata penuh kepedihan. Pada akhirnya, dengan sangat terpaksa, dia melemparkan kotak itu. Mu Xiaochuan segera mengambil kotak itu dan membukanya. Dia melihat apa yang ada di dalamnya dan memastikan bahwa tidak ada yang tidak beres, lalu menyerahkannya pada Yun Shou. Siapapun yang melihat hal ini tentu mereka berpikir kalau Mu Xiaochuan adalah pengawal dari Yun Shou. Sungguh, Yun Shou adalah karakter yang tidak dapat disinggung. Setelah itu, barulah Yun Shou membuka kotak kecil yang diberikan oleh Mu Xiaochuan. Di sana dia melihat sebuah bambu seukuran ibu jari. Benda itu memancarkan cahaya hijau yang hangat dan memiliki energi roh yang meledak-ledak. Sungguh energi yang luar biasa. Benda ini seharusnya harta karun tertinggi dengan elemen kayu. Kalau Old Zhang menggunakannya untuk mengembangkan teknik transformasi petir, maka hasilnya akan menjadi 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. "Old Zhang, apa kau yakin ingin melepaskan benda ini?" tanya Yun Shou. Zhang Linghua mendengus. Benda itu disebut cendana pembersih hati. Dulu, dia ditanam untuk mengembangkan keterampilan transformasi petir. Sayangnya, setelah teknik transformasi petir hilang, cendana pembersih hati tidak lagi laku. Lalu setelahnya, cendana pembersih hati ditebang dan metode penanamannya pun hilang. Saat ini, hanya ada sedikit yang tersisa di dunia. Yang ada di tangan Tuan Muda Yun adalah salah satu dari sedikit cendana pembersih hati yang tersisa. Meskipun itu tidak banyak, tetapi dengan pemahaman Tuan Muda Yun, seharusnya kamu bisa memahami nilainya. Yun Shou terkejut. Sekte Kalajengking Utara benar-benar mengerikan. Mereka bahkan mampu menanam bahan semacam ini. Jenis elemen kayu yang mendekati asal muasal. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan api ilahi Punix, tapi
Benda ini masih sebanding dengan harta karun surga dan bumi tingkat 9. Dan item kelas 9 semuanya lahir setelah mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi. Jadi, tidak mungkin untuk membudidayakannya. Sepanjang sejarah, sejumlah besar alkemis telah mencoba membudidayakannya, tetapi semuanya gagal. Mendengar perkataan Yun Shou, Zhang Linghua berkata dengan bangga, "Dulu, Sekte Kalajengking Utara mendominasi seluruh benua. Bahkan, ketika itu 7 negara adidaya pun tidak berani menyinggung mereka. Tapi kejadian itu terjadi sudah sangat lama. Lantas, bagaimana Tuan Muda Yun bisa mengetahuinya?" Yun Shou mengabaikan pertanyaan itu dan langsung menyimpan potongan kayu cendana pembersih hati. Dia berkata, "Dari mana aku tahu? Jelas dari belajar. Aku menghargai tawaranmu. Kalau begitu, aku akan mengambil kayu ini. Tapi sebelumnya, aku sudah membantu adikmu membunuh tetua Feng. Dan kemudian, aku memberinya peta. Ketika itu, dia berjanji akan memberikan 10 miliar primordial stone. Sampai saat ini, aku tidak menerima satu pun. Jadi, Old Zhang, tolong berikan 10 juta primordial stone yang ia katakan sebagai gantinya. Setelah itu baru aku akan memberikan teknik transformasi petir ini padamu." Yun Shou mengeluarkan totem yang berisikan teknik transformasi petir. Mendengar itu, pupil mata Zhang Linghua mengecil, jantungnya berdegup kencang. Apa yang ia inginkan sekarang ada di depan matanya. Tetapi kalau memikirkan apa yang Yun Shou katakan, dia tersinggung. "Tuan Muda Yun, kau bertindak terlalu jauh." Yun Shou meminta uang untuk upah membunuh tetua Feng, dan dia memintanya langsung pada pemimpin sekte Beidou. Itu tidak lebih dari sebuah pelecehan. Jika Zhang Linghua sampai memberikan primordial stone itu, maka itu sama saja dengan dia memberikan perintah untuk membunuh tetua Feng dan tidak akan menyalahkan Yun Shou selamanya. Saat ini, Zhang Linghua berpikir keras. Namun, Mu Xiaochuan berkata, transaksi terjadi kalau kedua belah pihak saling setuju. Tuan Muda Yun telah memberikan syarat dari pembayaran yang ia inginkan. Jadi pilihlah. Terserah kau mau menerimanya atau tidak, tapi jangan buang waktu kami. Kami sekarang masih harus pergi ke kota Yufeng. Mendengar itu, Zhang Linghua tidak berdaya. Di depan Mu Xiaochuan, dia hanya ditekan habis-habisan. Matanya sedikit melirik ke arah Mo Huayuan. Dia mencoba mencari bantuan. "Tuan Mo, apakah Anda juga akan pergi?" Mo Huayuan mengangguk. "Benar. Terima kasih telah menjagaku selama ini, Master Zhang. Saya telah menyelesaikan urusan saya di kota ini, dan saya akan kembali ke wilayah suci untuk melapor pada tuan saya. Kebetulan, saya berada di jalan yang sama dengan Tuan Muda Yun, jadi saya berencana untuk melakukan perjalanan bersama." Mo Huayuan berhenti sejenak, sebelum kemudian melanjutkan lagi. "Oh iya, Master Zhang, kalau aku boleh memberikan saran padamu. Teknik transformasi petir adalah harta dari sektemu. Nilainya secara alami tidak terbatas. Jadi kenapa Anda begitu perhitungan dengan 10 miliar primordial stone tingkat menengah? Bukankah mendapatkan teknik transformasi petir adalah tanggung jawabmu sebagai pemimpin sekte?" Mo Huayuan telah tinggal lama di kota Api Selatan, dan sekte Beidou secara alami telah memperlakukannya seperti tamu terhormat. Mereka telah memberikan banyak bantuan pada Mo Huayuan. Tapi sekarang,
Dia bahkan mendukung Yun Xiao. Zhang Linghua merasakan tekanan yang luar biasa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Dia berkata, "Baiklah, karena Tuan Mo telah mengatakan itu, maka saya akan memberikan 10 miliar Primordial Stone." Zhang Linghua melambaikan tangannya dan melemparkan tas penyimpanan yang penuh dengan Primordial Stone tingkat menengah. Semua orang tahu bahwa ini adalah tindakan yang memalukan. Tapi, tidak ada yang berani mengejek atau bahkan menertawakan Zhang Linghua. Karena mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam percakapan di antara para ahli semacam ini. Setelah itu, Mo Xiaochuan mengambil tas penyimpanan itu dan memeriksa isi dalamnya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia pun menyerahkannya pada Yun Xiao. Wajah Zhang Linghua tampak masam, sampai saat dia menerima totem batu dari Yun Xiao. Seketika, suasana hatinya pun menjadi cerah. Ini adalah teknik terbaik mereka. Dan akhirnya, dia mendapatkan itu. Maka wajar kalau Zhang Linghua segera bangkit dari keterpurukannya. Di sisi lain, wajah Gao Lin dan anggota kamar dagang yang lain menjadi suram. Setelah Zhang Linghua memperoleh teknik transformasi petir dan ditambahkan dengan dukungan sumber daya sekte Beidou, kekuatannya akan segera mencapai tingkatan yang baru. Di masa depan, mungkin kekuatan kamar dagang yang lain akan ditekan. Di tengah pemikiran semua orang, Wu Lin kemudian berkata, "Ini sudah sangat terlambat. Tuan Muda Yun dan semuanya, silakan memasuki formasi." Setelah itu, Yun Xiao serta yang lain memasuki formasi. Mei Dong-er yang kini ada di jajaran orang-orang dari Sekte Beidou berseru, "Tuan Muda Yun, saya akan pergi ke kota Yufeng. Jadi, bisakah Anda membawa saya bersamamu?" Yun Xiao mengerutkan kening. "Oh, Dong-er, mengapa kamu pergi ke kota Yufeng? Tinggal di Sekte Beidou dan berkultivasi itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan." Wajah Mei Dong-er memerah. Saat dia hendak menjelaskan, He Yingrong berdiri di sampingnya dan berkata, "Tuan Muda Yun, rumah Dong-er sebenarnya ada di kota Yufeng. Dia sudah pergi lama dari rumahnya dan dia sudah memberitahuku bahwa dia ingin pulang kali ini. Saya ingin mengantarnya secara pribadi. Tetapi, kalau dia sekarang bersama dengan Tuan Muda Yun, maka saya tidak merasa khawatir." Mendengar itu, Yun Xiao segera mengerti. "Oh, kalau begitu, ayo masuk. Kita pergi bersama." Segera Mei Dong-er berlari ke arah Yun Xiao, dan dia berdiri di dalam barisan yang ada di dalam formasi. Han Xuan yang melihat ini merasa cemburu, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Akhirnya, Han Xuan mengumpulkan niatnya dan berkata, "Tuan Muda Yun, saset beraroma ini untukmu. Ini terbuat dari bubuk yang ditumbuk dari air liur naga sejati, harta karun surgawi. Selain itu, buah guntur biru serta lebih dari 30 jenis rempah-rempah dicampurkan di dalamnya. Seharusnya ini dapat menangkal kejahatan di sekitarmu. Saya harap ini akan bermanfaat bagimu." Han Xuan menyerahkannya dengan kedua tangan. Yun Xiao sedikit terkejut, tetapi kemudian dia mengambilnya sambil tersenyum. "Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Aku menantikan pertemuan kita berikutnya." Mendengar itu, Han Xuan merasa sedikit lebih baik. Dia menahan air mata untuk tidak menangis sambil berkata, "Saya harap pertemuan berikutnya tidak terlalu lama. Saya akan menunggu kabar baik dari kota Songyue." Yun Xiao pun mengangguk. Lalu sambil memegang bungkusan itu,
Yun Shou membukanya sedikit dan menyebarkannya di sekitar formasi itu. Segera semua orang yang ada di sana merasa rileks dan bahagia. Melihat itu, Gao Lin mendekati Han Xuan dan berkata sambil tersenyum, "Saya yakin Tuan Muda Yun dapat memahami apa yang Anda maksud." Formasi pun akhirnya diaktifkan. Yun Shou dan yang lain perlahan-lahan menjadi buram di dalam formasi itu. Lalu, dalam beberapa saat, mereka semua menghilang. Begitu Yun Shou dan yang lainnya pergi, semua orang yang ada di sana tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Kini ekspresi dari Zhang Linghua berubah menjadi dingin. Dia menatap Gao Lin dengan tatapan menusuk tulang dan berkata dengan suara yang mendalam, "Presiden Qian, Anda tadi sepertinya terlalu banyak bicara omong kosong." Gao Lin menggertakkan gigi dan menahan tekanan dari Zhang Linghua. "Master Sekte Zhang, saya hanya bicara dari lubuk hati. Bukankah sangat menyenangkan bahwa Anda dan Tuan Muda Yun akhirnya dapat melakukan transaksi dengan lancar?" "Oh, sungguh bagus kata-katamu. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kalau begitu, dengan ini aku akan mengatakan, urat biji yang baru ditemukan di zona kematian itu terletak di tempat yang berbahaya. Aku tahu bahwa kekuatan kalian terbatas. Bahkan kalian tidak menyentuhnya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Sekte Beidoku dengan senang hati akan mengambil alih untuk mengembangkan tanah itu." "Apa?" Gao Lin terkejut dan wajahnya menjadi pucat karena marah. "Master Sekte Zhang, kau sudah keterlaluan. Bahkan jika itu adalah sekte kalajengking surgawi ataupun sekte bulan baru, apakah mereka akan menyetujui perkataanmu ini?" Zhang Linghua tertawa. "Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, Presiden Qiao. Aku sudah berdiskusi dengan Li Fengyu dan Xiao Minghui. Selain membuat kesepakatan dengan Yun Shou, aku datang ke kota ini juga untuk memberitahu Presiden Min." Gao Lin dan anggota kamar dagang yang lain kini semuanya diliputi kemarahan. Tetapi di bawah tekanan dari Master Zhang Linghua, tidak ada yang bisa bergerak. Zhang Linghua berkata dengan dingin, "Aku hanya memberitahu kalian supaya kalian tahu bahwa siapapun yang mencoba masuk ke tanah itu tanpa izin akan langsung dibunuh tanpa pengampunan." Sampai jumpa lagi, Presiden Qiao. Di bawah pimpinan Zhang Linghua, Sekte Beidou berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Han Xuan memandang yang lain. Dia merasa tidak tertarik dengan pertikaian itu. Dia hanya menatap formasi teleportasi yang kini sudah kosong. Dia menghela nafas panjang, lalu kemudian pergi. Han Xuan tahu bahwa kota Api Selatan akan segera memasuki periode kekacauan setelah 100 tahun damai. Sekian spoiler hari ini, kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Sekali lagi, kalau rekan-rekan ingin memberikan support kepada Mimin, boleh banget linknya pakai yang di deskripsi video ini. Jangan pakai yang biasanya, supaya nanti Anda bisa membedakan, oh ini yang mendukung Master of Gu, ini yang mendukung The Ultimate of Allegiance. Walaupun tentu nanti pada akhirnya, kalau memang The Ultimate of Allegiance ini menjadi membership, ya kita akan menyatukannya kembali ke traktir yang lama. Untuk saat ini Anda ingin tahu saja berapa yang kemudian mendukung dan mensupport untuk spoiler The Ultimate of Allegiance.
Satu yang perlu Anda tekankan, ini bukan paksaan. Seikhlasnya aja bang, seperti biasa. Terima kasih, see you again in next video dan bye.